Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sedekah merupakan amalan yang dianjurkan bagi umat Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah memiliki arti memberikan sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar dari kewajiban zakat mal dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan si pemberi tanpa mengharapkan imbalan apapun selain keridhaan Allah semata. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, kepadanya-lah kamu dikembalikan. Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah memiliki makna yang sangat dalam. Dengan memberikan sedekah kepada golongan yang berhak menerima sedekah yang diamalkan hanya untuk mendapatkan balasan dari Allah semata, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan dijanjikan surga. Namun meskipun sedekah adalah sebuah amalan yang mulia, sedekah bukanlah amalan yang dilakukan dengan sembarangan dan serampangan. Ada ketentuan dan juga prosedurnya. Termasuk dalam hal ini adalah urutan yang perlu dipenuhi. Dan berikut ini adalah urutan penerima sedekah yang benar, yang wajib kita ketahui bersama. Yang pertama, sedekah kepada keluarga. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, yang artinya apabila salah satu di antara kalian bersedekah, hendaklah dimulai dari dirinya, dan apabila dalam keadaan itu ada kelebihan, barulah diberikannya pada kaum kerabatnya. Lalu apabila masih ada kelebihan lagi, maka buat kaum kerabatnya. Dalam riwayat lain dikatakan, buat yang ada hubungan kekeluargaan dengannya, barulah untuk ini dan untuk itu. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa orang yang paling utama untuk menerima sedekah adalah dirinya sendiri dan setelahnya keluarganya. Hal ini selaras dengan ungkapan dari Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa para ulama bersepakat orang yang paling utama menerima sedekah adalah kerabat keluarganya. Pada hadis yang di dalamnya bercerita tentang Rasulullah
yang memberikan petuah kepada kaum wanita untuk bersedekah tepat pada Idul Adha. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah, sebab aku melihat mayoritas dari kalian adalah penghuni neraka. Setelah berkhotbah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan pulang ke kediamannya. Pada saat itu, istri dari Abdullah bin Mas'ud mendatangi Nabi dan mengutarakan maksudnya. Ya Rasulullah, tadi Anda menyuruh untuk bersedekah hari ini. Ini saya punya perhiasan. Saya ingin mensedekahkan barang milik saya ini. Namun suamiku Ibnu Mas'ud mengira bahwa ia dan anaknya yang lebih berhak menerimanya daripada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan, memang benar apa yang dikatakan suamimu Ibnu Mas'ud itu. Suami dan anakmu lebih berhak diberikan sedekah daripada orang lain. Kemudian urutan yang kedua adalah bersedekah kepada tetangga. Urutan penerima sedekah yang benar selanjutnya adalah tetangga terdekat yang memang layak untuk menerimanya, yaitu tetangga terdekat yang kurang mampu, janda, dan lain sebagainya. Landasan dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 36 yang menyuruh kita untuk berbuat baik pada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Selain sebagai bentuk empati, hal tersebut juga bisa memperbaiki hubungan antar tetangga. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, jika kamu memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian bagilah sebagiannya kepada tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Alasan pentingnya bersedekah atau berbagi kepada tetangga sebagai bentuk dari empati kita kepada mereka. Tetangga bukan bagian dari keluarga, namun merekalah yang paling sering bersosialisasi dengan kita. Oleh karenanya, membantu tetangga sangat dianjurkan setelah kepada keluarga dan kerabat. Yang ketiga, bersedekah kepada orang lain. Urutan sedekah yang benar yang terakhir adalah bersedekah pada orang lain apabila benar-benar sudah mampu, baik menyalurkannya sendiri maupun menggunakan lembaga penghimpun dan penyaluran sedekah. Apabila Anda memiliki kelebihan rezeki, tentu saja setelah memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, kerabat, dan tetangga, maka kita bisa memberikannya pada orang-orang yang membutuhkan di luar sana, baik perorangan ataupun atas nama lembaga seperti panti asuhan, pesantren anak yatim piatu, dan seterusnya. Bersedekah ini memiliki keutamaan yang luar biasa, bahkan disandingkan dengan dua amalan jariah lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat untuk orang lain, dan anak yang soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa ada amalan yang tidak akan habis pahalanya dan akan terus mengalir, yaitu sedekah jariah atau wakaf. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, selain mengetahui urutan sedekah yang paling utama tersebut, ada pula jenis sedekah dari aspek waktu pengeluarannya. Sedekah tersebut adalah sedekah subuh. Sedekah pada waktu subuh ini memang mempunyai banyak keutamaan dan keistimewaan. Hal ini karena saat bersedekah untuk mendapatkan ridho Allah, sebagian orang masih terlelap. Pada waktu itulah malaikat langsung menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang didapatkan dari sedekah subuh
antara lain adalah 2 malaikat datang mendoakan dikabulkannya permintaan berkat rajin sedekah subuh, menghapuskan dosa. Sedekah subuh membuat harta menjadi berkah dan didekatkan pada pintu surga serta dijauhkan dari api neraka. Adapun urutan sedekah subuh atau penerima sedekah subuh yang utama adalah pertama kepada keluarga inti, yaitu istri dan anak, kemudian kepada kerabat, tetangga dekat, masjid, dan terakhir kepada pesantren, panti asuhan, atau lembaga sosial lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.